Halo Rehan, sorry. Halo Rehan, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Hmm, padat. Padat. Iya. Kenapa? Hah? Ujian. Iya. Oh, oke oke oke. Semoga lancar ujiannya. Tapi ya Iya. karena Ambil. kita udah sebenarnya ya harusnya kemarin-kemarin kan, karena kita udah nunda 2 minggu lebih kayaknya. Aduh. Jadi ya aku harap sih hari ini bisa presentasi. Pendek aja sih. Karena di sini sebenarnya kita tuh presentasi next project, yaitu di mana presentasi di sini adalah presentasi studi akhir, kayak ujian gitu. Dan kemarin kan udah ada proyeknya. Nanti kamu tinggal sharing aja apa yang dibuat gitu, dipraktekin, kemudian ceritain ini untuk apa dan bisa apa aja. Dan nanti setelah itu kemungkinan dan kamu bisa memberikan masukan ke proyek kamu sendiri, apa masukan yang bisa digunain ke dalam proyek kamu. Udah siap? Ya, sebentar ya. Oh iya, hari Baik. ini kita Ya. diminta untuk menggunakan background tertentu dan bentar tadi kemarin udah aku kirim backgroundnya, kamu udah pasang? Hmm, bentar. Backgroundnya ini ya berupa file gitu ya. Hmm, File apa namanya depannya? apa ya? Nggak. Astronot, Hilang dah. ya aku kirim lagi. Nanti dibuat background sama nanti aku minta kamu buat nyalain layarnya biar kita ada interaksi dan nanti terakhir aku habis kamu presentasi aku akan presentasi juga untuk memberikan beberapa advice dan setelah itu kita akan foto bareng dan ditutup dengan penutupan. Udah aku kirim, jadi kamu bisa langsung pakai aja lewat WA. Oh ya, ini orang tua kamu masih di luar negeri? Apa? Oke. Udah balik. Oh, baru balik. Oke, oke. Aku kira masih Iya. di luar negeri. Jadi karena Iya dari kemarin kemarin. kamu, Ya, hari oh, Jumat. oh hari Jumat. Karena kemarin kamu bilang bahwa orang tuamu nggak bisa hadir, jadi aku ya udah ternyata katanya di luar negeri ya. Dan kalau udah balik sebenarnya bisa gabung sih kalau mau. Tapi karena mendadak, ya udah sih. Seperti rencana semula aja, kita akan presentasi 2 orang, kamu dan saya saja. Nanti mungkin kalau ada videonya bisa di-share ke orang tua kalau orang tua membutuhkannya. Oke. Kalau udah siap, nanti bilang aja, pasang background, nyalain layar, dan kita share screen untuk presentasiin proyek akhir kamu.
Gimana, ada kendala kah? Oh ya kak, aku i- ini ya, ini ada telepon masuk sebentar ya. Oke. Ini Eh, kebalik ya di tampilan kakaknya, enggak ya kan? enggak sih. Hmm. Udah normal kok. Oke. Udah siap untuk presentasinya? Boleh saya screen langsung aja via Squad-nya sambil dijalanin programnya. Nanti dibuka web browsernya dan praktekin aja. Dan sambil praktek bisa cerita dikit ini apa gitu. Atau enggak setelah di running boleh cerita. Oh ini apa untuk apa. Bebas. Kamu di mobil ya? Di kamar itu lagi di Oh, nggak laptopnya taruh di itulah anggota tubuh. oh di kaki, Iya. di pangku. Kukira kamu gerak-gerak lagi di mobil. Oh ya kak, sebelumnya boleh izin tanya nggak? Boleh? PPT-nya yang ini ya seperti kemarin ya? Bebas sih. Bahkan ini kan kemarin aku bilang bahwa aku hapus aja PPT-nya, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah jadi nggak apa-apa dipresentasiin. Kalau nggak jadi dan kamu malu juga nggak apa-apa, nggak usah pakai PPT. Langsung cerita aja program. Dibuat Iya ini apa? Untuk apa. bisa okotnya ya. Hmm. Udah bisa jalanin kan kemarin? Udah. Udah bisa di web browser juga? Mm-mm. Oke. Nah, ini berarti udah kamu running kan? Udah Udah. ada peringatan untuk servernya, ini server development, belum server production. Oke, silakan. Ya, oke. Ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ya, Waalaikumsalam. ini kami akan memperkenalkan ini adalah aplikasi yang disebut catatan offline. Ya, Online atau cat offline? maaf. Itu catatan yang bisa disimpan di website dan hanya kita aja yang bisa melihat. Oke, oke. Ya, oke. Ini kita lihat. Sebelumnya tadi udah di running ya. Iya. Oke, ya jadi aplikasi ini bukan aplikasi ya, tapi website ini adalah mm, catatan yang tidak perlu tidak perlu cloud eh ya terus Oke, berarti ini nggak perlu udah cloud. Benar. Ya. ya nggak perlu cloud dan nggak perlu khawatir dirantas oleh mm, orang yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, oke, oke. Oke, langsung aja ini dia.
Oh, ini udah dijalanin dia. Jadi udah jalan sebenarnya. Karena tadi udah jalan, ini belum dimatiin. Jadi kalau kamu play Ah, iya. lagi, dia nggak mau ngeplay karena udah jalan sebenarnya. Jadi tinggal Nah, ini dibuka nama aja. ini Oh, IP address-nya. yap. Coba kita buka yang ini. Ya di Play ini otomatis kalau tidak salah servernya nyala. Aduh, ini jangan. Ini kayaknya salah deh. Kamu belum paste. Coba paste. Udah kurang nol tadi. Just seperti kasus Steve Jobs yang diketawain soalnya iPhone 4-nya gak ada internet, gak kayak 3GS. Jangan sampai ya. Iya, benar-benar. Jadi presentasinya jangan sampai salah. Oke, Mm. lanjut. Oke, ini apa Rehan? Ini buat masukin password. Oke. Ini kalau lupa password bisa lihat di sini. Apa tadi passwordnya? Ini dia passwordnya. Itu default ya biasanya. Belum kita ganti. Oke, berarti bisa diganti sesuka hati. Iya. Oke, oke. Terus habis itu selama halaman selanjutnya itu apa? Nah ini buat nih pencatatan apa? Misalnya ya anggaran. Hmm, Ya anggaran atau catatan keuangan bisa. coba Buat diperhatikan. misalnya komplek yang ada di bangunan. Ya apa tuh? Barir. Oh, oke. Barir itu buat pembatas parkir. Ya, atau kayak kerucut gitu. Oke, oke. Yang untuk membatas jalan itu ya. Iya. Terus apa lagi diisi? Parking spot. Oh, oh, lalu di Nah ini save ada. as. Dan itu bisa dihapus juga ya, Rehan ya. Iya. Oke, jadi kalau untuk Ini. penuhan, oh keren, 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 keren. Ya tapi ini tep- belum ada ini guys. Belum ada catatan yang ada judulnya, jadi masih masih segini aja dulu. Masih apa nih namanya? Ya belum diperkenalkan ke secara publik, hanya lokal. Lokal. Oke, oke. Berarti belum di develop ke server. Ya. Ya. Berarti ini apakah ada rencana untuk di develop ke server? Jadi biar bisa dibuka kapanpun dan dimanapun? Hmm, Sejauh ini karena banyaknya kasus pembajakan, kayak misalnya nih catatan ya data Data em- pribadi? ya data pribadi sementara belum dibuka untuk ya internet outing-nya, ROT-nya. Oh, oke, 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 oke. Berarti ini masih dalam tahap perkembangan dan belum sampai kepikiran untuk dibuat online via server. Ya, Oke. Hmm, ada yang mau dikembangin juga nggak Rehan untuk di website ini? Kan ini udah secara fungsional MVP, minimum viable productnya udah jadi nih. Apakah ada
kamu bayangan apakah ini website bisa dikembangin untuk apa, tambahin fungsi apa gitu? Apakah ada bayangan dari dikembangin selanjutnya? Ada. Jadi Apa? ntar catatannya ada fitur pengunci kayak di tampilan login itu. Oh, jadi di selain password di login juga di catatan juga dikasih kunci lagi ya. Jadi nggak setiap orang bisa buka lagi. Jadi ada dua kali pembuka kunci. Iya. Oh, keren, keren, keren. Tapi saat ini mungkin kalau di kantor atau ya masukkan kan ini update pasti ada yang bisa lihat dari review penggunanya. Jadi bisa lihat kritik sarannya apa. Kalau ini didengarkan atau ini benar atau dipertimbangkan semuanya dia kayak request ini ya misalnya nih WA aja buat baru aja kan saya pakai WA buat voice note video note teman itu malah WA-nya ngebug ya Oh, ada komplain kan ini kalau ini misalnya komplainnya ini adalah catatannya belum ada fitur kunci ya tadi diperbaiki di update selanjutnya ya oh, kayak video note tuh posisi kameranya tabrakan atau ketutupan sama tombol batal atau cancel atau tombol itu oke. Jadi, ya oke, oke. Jadi, oke. Jadi WhatsApp itu ada bug, akhirnya kamu report dan di sini kamu juga bakal membuat tester ke pengguna biar kamu langsung dapat feedback. Contohnya feedback untuk menambahkan sebuah kunci di dalam catatannya, begitu? iya Oke, ada lagi mau yang ditambahin lagi? Atau sudah cukup dulu untuk menambahin fiturnya? Apakah ada lagi? ini coba ganti password Oke, ganti password. Berarti di running kembali itu kan? Kenapa diganti password? Oh, untuk biar ya karena start. ini masih bawaan Ah, oke, oke, oke. misalnya Berarti ini dimatiin dulu. Oh, nggak usah, nggak usah. Boleh, boleh. Steven, Steve Jobs. misalnya ter Steve ya. Skip iPhone for accident. Accident. Di save berarti dulu. Ctrl S. Ini keluar berarti dulu. Apakah sih bisa? Passwordnya terlalu panjang, Rehan. Kamu salah ketik malah. Kayaknya nggak bisa karena kamu tadi belum di save atau enggak yang sebelumnya ini running pakai yang sebelumnya. Jadi harus di stop dulu yang ini. Control Control C. Control apa C. Kamu masukin ke sini keyboardnya ke terminal, kemudian ketik Control C di sini 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 bawah sini. Enter aja, habis itu enter dulu biar dapat keluar. Nah, Control C di keyboard. sih ya C C S C oh ya C. Nah, nah itu udah mati nah itu. ini udah mati guys Di save dulu program yang password yang udah kamu edit di Control S, habis itu dinyalain lagi passwordnya. Belum dinyalain kayaknya tadi. ya Belum nyala. Ini soalnya belum nyala ini. nah Kamu harus nyalain lagi. Sampai keluar peringatan. Nah, itu berarti udah nyala itu. Berarti udah kamu bisa buka.
Iya, Steve iPhone 4 accident. Itu kenapa ada sih? Eh, Kopi aja deh, terlalu panjang itu tadi. Steve iPhone 4 accident, S-nya gede. iya. Lupa. Steve iPhone. Nah, udah. Nah, oke, berarti bisa Ya bisa diganti ganti password. dari sini juga. Oke. Dan ini bisa diganti tulisan-tulisannya juga ya, berarti ya. Iya. Karena kan UI-nya, CSS-nya seperti bisa diganti juga. Oh ya, udah. Ada yang ditambahin lagi fiturnya atau mau diperkenalkan lagi? Hmm, Kalau tidak ada, aku boleh nanya. kenapa? Ini, bukan nanya sih, aku mau minta ngasih masukan. Mungkin aku mau ngasih masukan di bagian login. Itu kan kita nggak bisa ngelihat eh, apa yang kita Password ketik ya? password bintang-bintang kan kalau biasanya kalau kita masukin password itu ada option untuk secret atau enggak kan. Nah, itu mungkin bisa ditambahin itu. Jadi ketika orang ngetik bisa dilihat dulu biar tulisannya itu biar nggak bintang-bintang doang. Itu juga bisa ditambahin fitur itu. Apalagi kalau orang tua yang nggak jago ketik gitu kan, pastinya mereka kan sebenarnya ingin melihat setiap ketikan mereka di layar. Nah, itu mungkin bisa ditambahin untuk view-nya biar bisa ngelihat passwordnya saat dimasukin. Itu sih masukan dari aku. Dan menurutku cukup bagus dan sudah dapat MVP yang keren karena ini udah secara fungsi udah jalan dan secara manfaat sudah bagus juga. Dan ini sangat bukan ini sangat berpotensial sebenarnya untuk dijadiin sebuah project yang bisa dijual. Apalagi mungkin ada anak teman-teman kita atau teman-teman kamu yang pingin punya website buat nyimpan semua catatan dia dan yang hanya bisa buka mereka sendiri dan bisa dibuka dimanapun. Kadang kan kita mau minjem misal kita pakai laptop orang atau kita pakai laptop sekolahan, komputer sekolahan, itu kadang kita mau nyimpan sebuah catatan dan kita harus kadang kalau mau gitu kita biasanya sih kalau aku login dulu WhatsApp ke komputer lain yang sedang aku pakai, kemudian aku baru kirim tuh ke WhatsApp. Nah, itu kan berarti kita mau nggak mau kan kita akan mengekspos WhatsApp kita ke komputer lain dan itu takutnya kita lupa logout dan bisa disalahgunakan orang lain. Tapi kalau dengan aplikasi ini eh, kita bisa buka di komputer manapun asalkan kita masih ingat login kita, password dan mungkin bisa ditambah username juga. Ini belum ada username-nya, jadi bisa ditambah username juga tadi. Jadi bisa tambah username, login. Jadi setiap orang bisa membuka punyanya masing-masing, tapi setiap orang nggak bisa membuka catatan orang lain karena yang punya kendali setiap catatan mereka itu diri mereka sendiri dengan cara autentifikasi terlebih dahulu dengan password dan username. Oke, menurutku udah cukup bagus presentasinya hari ini untuk Rehan. Terima kasih udah presentasinya. Selanjutnya mungkin sebelum aku mau hari ini mau presentasi lanjut. Untuk presentasi untuk penutupan setelah kamu presentasi ini aku mau presentasi juga. Jadi boleh aku presentasi langsung? Boleh. Boleh, oke. Oke, ini dia. Ya, selamat. Sekali lagi selamat kamu udah sampai di titik ini. Udah sampai pertemuan 32 di Python 2 dan bentar ini belum ya presentasi full screen. Ini itu ya highlight ya. Yep. Yes. Ini presentasinya. Selamat, udah selesai untuk di project next level dan udah berapa bulan ya kita ketemu ya? 32 itu berarti dibagi 2 16.
16 jadi ada 16 minggu, 16 pertemuan. Dibagi dua 8 4. Iya nggak sih? Kenapa aku jadi aneh nih? 32 dibagi 2, Udah 5 bulan. 16. 5, 5 bulan ya? Oh, nggak Ya. serasa banget kita. Mm-mm. Dan hmm, menarik juga, menurutku kamu murid Python Pro 2 aku yang pertama. Soalnya punya aku tuh kemarin tuh baru ngerjain murid dengan Python Python P1, Pro 1 2 orang. Jadi ini yang Python Pro 2 ini baru kamu dan ya cukup mengasihkan untuk saya dan udah udah jauh banget ya sebenarnya. Uh, oke. Setelah itu, nah di sini sebenarnya ada kelas lanjutan setelah Python harus kamu udah ikut Python Pro 1, kemudian Python Pro 2 ada kelas lanjutan dan kelas lanjutannya itu adalah apa ya? Ini front end. Jadi yang pas ngepasi banget sih yang terakhir Python Pro 2 kita kan adalah menggunakan website, kemudian kita udah buat bagian front end-nya, back front end-nya dengan CSS dan HTML, kemudian belakangnya pakai Python, back end-nya pakai Python, dan kita udah pakai database juga pakai SQL. Dan nanti ada kelas selanjutnya, dan kelas selanjutnya adalah front end. Di sini pastinya front end-nya lebih intuitif dan lebih kompleks lagi dan lebih menarik. Karena kita akan bukan bermain ya, bermain dan belajar untuk membuat tampilan website atau front end yang lebih interaktif. Jadi kan yang sebelumnya tadi kan baru kita pakai HTML sama CSS di mana itu secara fungsionalitas doang, belum secara estetika dan cara penggunaannya itu cara belum intuitif buat pengguna. Jadi dibutuhkan untuk seorang front end untuk mengcoding tampilan website dan lebih menarik. Nah, kemungkinan nanti kalau di front end itu ada namanya JavaScript. Jadi ada 3 part di dalam front end setahu aku. HTML, kerangka dalam websitenya, CSS itu tampilan cantiknya ala yang ada di websitenya. Kalau JavaScript itu adalah interaksi yang ada di dalam websitenya. Jadi kayak ketika kamu klik tombol, kemudian tombolnya akan berubah gimana, atau enggak ada visualisasi gerakan tertentu dari layarnya dan sebagainya. Jadi itu dipelajari di front end dengan JavaScript. Dan JavaScript sebenarnya nggak jauh beda dengan Python. Bedanya adalah mungkin sintaknya pertama beda, tapi secara konsep sebenarnya sama. Dia bisa digunain back end dan front end dan bisa dijalankan di web browser. Karena web browser kan sebenarnya engine ya, sebuah mesin yang bisa menerjemahkan coding ke dalam bahasa mesin untuk dijalankan di web browser. Nah, itu JavaScript bisa dijalankan di web browser. Jadi sangat bagus banget untuk pengembangan front end. Kemudian ini contoh project Python front end lainnya. Nah, kalau di sini ada dia backendnya ini kalau yang kita lihat ini backendnya pas masih menggunakan Python. Dari sini ada kalkulator. Dan kalau kamu jadi masuk IT, saya ingatku dulu kalau masuk IT, teknik informatika, project pertama itu kemungkinan kalkulator. Ya, tapi nggak tahu ya sekarang ya. Dulu sih kalkulator. Nah, di sini ada tampilan gelap terang kayak gini itu biasanya pakai JavaScript nih. Lebih intuitif lagi. Nah, jadi sekali lagi setelah Python Pro selesai, next kelasnya adalah membuat tampilan website dan user friendly, yaitu dia adalah front end, kelas front end. Di situ kamu mungkin akan belajar UI UX, user interface. Jadi dia akan membuat desainnya, gimana desainnya. Biasanya dengan Canva bisa, dengan Figma bisa. Itu tools buat user interface atau tampilan website. Kemudian ada UX, user experience. Itu adalah untuk mengkaji apakah pengguna akan senang dan nyaman menggunakan tampilan yang kita buat. Jadi
Sebelum tampilan akan diimplementasikan front-end itu ada UI UX. Bagian untuk merancang arsitek gambarnya, tampilan visualisasi websitenya. Kemudian baru si front-end akan mengcoding itu semua agar bisa dijalankan di web browser dan bisa dikoneksikan dengan backend dan database. Nah, selanjutnya kelasnya ada itu. Jadi kalau kamu tarik bisa nambah lagi buat belajar front end. Ya, ini sebenarnya bukan saran aku, ini saran dari Algonova. Kalau kamu tertarik bisa lanjut lagi untuk minggu depan. Jadi bisa hubungin langsung Algonova atau hubungin aku juga bisa untuk misalnya lanjut. Nah, ini dia website website WA-nya. Nggak tahu nih WA-nya masih jalan atau enggak. Ya boleh aja WA aku kalau mau lanjut front end atau enggak ya langsung ke sini. Oke, terima kasih. Terima kasih kita udah 5 bulan ya tadi ya. Dan nggak kerasa. Jadi ya sebelum kita tutup sebenarnya kita mau foto dulu deh. Aku mau presentasi lagi yang ada di sebenarnya bukan presentasi sih. Sharing-sharing aja tentang karir di bidang pemrograman. Tapi sebelumnya kita boleh foto dulu. Ini aku nggak bisa angkat tangan ya, soalnya aku harus pakai dua tangan untuk ngefoto screen capture. Oke, satu, dua. Nah, ini kenapa ini nggak bisa? Oh iya, aku malah pencet empat harusnya tiga. Oke, satu, udah siap? Satu, dua. Ya, boleh tangan digerak. Pakai masih diem-diem dulu kayak kita. Aku nggak bisa Bah. soalnya tangan dua. Oh. Oh ya, set, Hmm. bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Aku foto sama background. Udahlah. Oke, sebelumnya kita gini, nanti terakhir, bukan terakhir sih, kita gini aja. Aku mau sharing-sharing dulu aja deh. Jadi sebenarnya ini ada PPT, tapi PPT-nya terlalu panjang dan menurutku aku mau ngejelasin presentasinya. Aku udah baca PPT-nya, tapi intinya aku tahu, aku nggak mau ke PPT-nya dulu. Panjang banget, jadi nanti malah terlalu lama. Di situ PPT-nya itu sebenarnya membahas tentang karir dan cara untuk menuju karir tersebut. Dan kan kemarin aku udah tanya, kamu mau ambil setelah lulus kuliah mau, sudah ya, lulus SMA mau kemana? Dan kamu bilang mau ambil IT. Apakah itu benar sekali lagi? Ini mau ambil IT lagi nggak? Hmm. Gimana Atau ya? pikir-pikir? Apa? Atau masih pikir-pikir? Masih mikir itu. Ya, oke, itu nggak apa-apa karena ya masa SMA itu masa peralihan, jadi masih banyak yang harus dicoba juga kan. Jadi nggak apa-apa, karena kemarin kamu bilang mau ambil IT. Tapi ini aku mau cerita juga, pilihan karir di bidang IT. Sebenarnya pilihan karir di bidang IT itu luas banget. Nggak hanya jadi programmer. Kemarin ini aku mau sharing aja, aku lupa namanya, ada anak perempuan, dia SMK Teknik Jaringan. Kemudian dia sekarang udah kerja di Singapura. Jadi sebagai DevOps. DevOps itu apa? Nah, itu adalah karir yang menarik sebenarnya. Dia development operational. Apa ya? Aku lupa singkatannya. DevOps itu intinya dia ngurusin nge-hosting website di server. Ada bidangnya sendiri loh. Jadi kan kayak website kamu yang sebelumnya itu kan masih di lokal tuh. Orang yang nge-hosting website tersebut ke server itu namanya DevOps yang ngurusin itu doang. Jadi nggak hanya website, aplikasi, API itu kan harus di ke cloud kan. Nah itu ada orang yang ngurusin untuk menginstal ke cloudnya. Itu PR sendiri sebenarnya. Jadi nggak semua, kalau kamu lihat proyek atau perusahaan IT itu tuh
programmernya nggak sendirian tuh. Ada orang yang bagian ngetes, ada orang bagian back end front end, ada orang yang bagian ngurusin database aja, ada orang yang ngurusin ngehosting aplikasinya ke server. Nah, itu namanya DevOps. Itu ada anak, aku kemarin ada lihat anak SMK lulusan UGM juga, di situ dia ambil UGM S1. Setelah lulus SMA aja dia udah kerja. Keren banget. Habis itu dia lah lulus langsung kerja dapat Singapura. Dan itu nggak banyak developer cewek, itu perempuan bisa sampai Singapura dan itu gajinya pasti kan lumayan. Dan DevOps itu katanya masih sedikit karena kebanyakan orang tuh fokusnya ke coding. Coding, coding, coding. Walaupun DevOps itu isinya coding juga, tapi codingnya khusus untuk ngedeploy produk ke server. Nah, itu tuh dia biasanya ngurusin dia mereka tuh. Itu masih sebenarnya kalau kamu explore ya, masih banyak luas yang di bidang programming. Apalagi ini lagi booming, kan kemarin kamu juga nanya, ini AI gimana ya? Apakah programmer masih digunain? Jujur, sebenarnya gara-gara AI, programmer berkurang. Tuh. Jadi permintaan berkurang, tapi nggak serta-merta itu digantikan. Karena dulu tuh ya, programmer itu nggak banyak dicari, khususnya yang junior. Jadi junior itu biasanya disuruh ngerjain hal-hal yang kayak dokumentasi, ngetes, ngetes itu biasanya junior. Nah, itu biasanya. Tapi sekarang itu junior sangat jarang ada. Nah, anehnya di background programming itu lowongan pekerjaan barunya berkurang, tapi lowongan programmer di bidang AI naik drastis. Jadi bedain Damn. programmer yang di kayak web back end, front end itu emang berkurang lowongannya. Tapi permintaan programmer di bidang AI itu naik. Karena banyak perusahaan yang sebenarnya kan ingin mengimplementasikan AI di perusahaannya. Kemudian banyak perusahaan ingin membuat jasa untuk implementasi AI dan sebagainya. Itu pemerintahnya sangat-sangat tinggi sekarang. Jadi lebih mudah nyari pekerjaan yang berhubungan dengan AI sebenarnya. Jadi sekali lagi sebenarnya uh, pekerjaan di bidang AI belum tertutup, programmer belum tertutup masih banyak. Cuma bentuknya aja yang berubah. Yang dulunya orang yang laris itu adalah orang membuat aplikasi website, tapi sekarang ada yang laris adalah orang yang membuat AI dan orang yang memaintenance aplikasi di website. Karena tetap harus butuh orang yang maintenance kan. Dan orang yang pandai menggunakan AI karena sekarang orang lebih banyak syaratnya itu adalah bisa menggunakan AI untuk coding dan sebagainya. Karena coding itu adalah part of programmer. Jadi nggak full programmer itu ngoding doang. Bagian ngoding itu cuma segelintir. Sebenarnya lebih banyak pekerjaan. Kayak rencana, kemudian untuk mengartikan bisnis ke dalam teknologi, kemudian arsitektur dan sebagainya itu harus masih ada orang. Jadi walaupun AI bisa coding, tapi pekerjaan lainnya itu masih ada untuk dilakuin. Ya walaupun zaman sekarang masih berkurang karena orang berbondong-bondong perusahaan ingin menggunakan AI, ya kita lihat saja. Karena jujur AI, kita belum tahu AI ini bakal seperti apa. Dan kalau kamu lihat sebenarnya berita-berita yang lainnya, nggak hanya berita-berita itu kan hype-nya AI dan dengan programmer, tapi mereka kalau kamu lihat berita lain jarang daripada nggak menggunakan AI. Walaupun mereka cepat, kadang kadang senang. "Wah, aku bisa mengerjakan beberapa hal, tapi mereka kadang bakal frustasi karena AI sebenarnya bisa coding cepat, tapi codingnya itu sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itu namanya halusinasi. Jadi mereka tuh suka berlebihan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Contohnya misalnya disuruh membuat variabel, malah variabel diperbarui dong. Padahal disuruh untuk eh, memperbaiki variabel tapi malah membuat variabel baru dan bertumbuk-tumbuk tuh itu tuh malah jadi namanya spaghetti. Ada istilahnya spaghetti. Jadi
coding yang harusnya simple dia diperpanjang, dan banyak coding yang walaupun itu jalan karena tapi itu diperpanjang, jadi kayak mie ya, mie spaghetti itu kan kalau kamu rebus tiba-tiba molor jadi gede-gede ya, nah itu juga penyakitnya ya. Jadi belajar AI itu penting, tapi paling penting adalah mengerti yang dibuat AI, karena mau nggak mau itu tanggung jawab kita, dan AI kadang melakukan kesalahan walaupun ya nggak sering banget, tapi itu fatal juga kalau buat kesalahan, karena beberapa kasus ada yang database ya kehapus, kemudian ada orang yang ada orang yang bisa kena hack juga gara-gara AI, karena ternyata kebuka kredensialnya, API-nya dan sebagainya. Nah itu gara-gara AI juga, karena ya orang fokus ngeprom doang tapi nggak ngelihat codingnya, ya udah yang penting jalan, dan itu salah, nggak ada tanggung jawab. Jadi ya AI sebenarnya nggak belum bisa menggantikan manusia, tapi cuma merubah bagaimana cara kita bekerja. Yaitu kalau coding dulu satu baris, sekarang ngeprom aja minta apa, terus kemudian kita lihat codingnya, oh bisa nih, baru kita setujuin. Nah, biasanya kayak gitu sekarang. Tapi kan kita tetap butuh keahlian dasar untuk memahami coding itu. Jadi masih terbuka kalau kamu mau belajar coding, dan menurutku kalau kamu misalnya nanti kuliah nggak harus IT, karena mungkin jadi nilai plus juga kalau nanti kamu biasanya ambil jurusan lain, kemudian kamu masuk perusahaan, tapi ternyata oh aku punya pengalaman coding, itu juga jadi nilai plus. Karena kan orang sebenarnya dalam bekerja itu orang-orang berlomba-lomba, em, perusahaan tuh nyari kandidat yang mempunyai nilai plus. Nah, apalagi kalau bisa coding tuh. Kalau bisa coding kan berarti kan nih orang berarti kan melek teknologi nih. Kalau melek teknologi berarti kan kemungkinan besar, misal kalau ada teknologi baru diimplementasiin ke perusahaan, kamu bisa tuh jadi jembatan perusahaan perusahaan dengan developer atau sebagainya. Nah, itu tuh juga bagus juga. Oke, itu aja sih pengen aku bilang. Oh ya, sebelumnya boleh buka Algonova yang Pertuan 32, bisa isi survei dan sebagainya dulu. Soalnya kalau belum masuk ke situ, nanti kita nggak dibilang masuk. Aku kemarin padahal udah presentasi. Karena aku lupa muridku buka Algonova, kan next project kan nggak ada soal-soal yang aneh-aneh kan. Cuma upload-upload proyek dan sebagainya. Nah itu aku lupa, jadi nggak kehitung. Jadi buka dulu Algonovanya, yang pertemuan 32, isi survei-survei, dan baca-baca yang harus diupload. Dan nguploadnya nggak harus sekarang, buka aja dulu. Itu ada PPT juga, PPT tentang karir juga. Nah ini menetapkan tujuan dan sebagainya. Nah ini presentasi yang aku ceritain tadi. Bisa dibuka di Google Slide yang pojok kanan bawah. Nah, di PPT itu ada cara untuk merumuskan em, apa yang kamu ingin lakukan. Ada metode namanya SPMAR Temban itu, jadi setiap metode diisi apa tujuan secara spesifik, kemudian mengukur gimana itu bisa di achieve, kemudian apakah achievable, masuk akal, kemudian apakah relevan tentang untuk karir kamu, relevan nggak tentang itu, dan ada tembonya, ada timelinenya, mau kapan kamu untuk mendapatkannya, di ada jenjang waktunya juga, dari itu ada di situ. Ya betul. Dan yang kedua suruh sesuai aja sih. Ini uploadnya secepat ya. Enggak tahu, enggak bisa ya, biasanya bisa cepat sih. Oh boleh kebuka dah. Oh ini kelihatan ya ada itu ya tampilan file ya. Enggak kelihatan, cuma burem aja gitu. Oh buram. Ya Oh iya. kelihatan, karena kan kamu apa, share screen-nya enggak semua kan.
Oh kayak iya. burem gitu doang. Oh dia Otomo X-nya nggak ada ya? Otomo X ini. Gak ada. Klik aja apapun gitu. Atau cancel. Itu yang game project kayak app project ya. Hah? Oh, ketemu lagi. Oh alah, salah. Oh, ini masukin mana aja ya? Gak kelihatan di sini. Jadi aku gak tahu. Oh, Oh itu nanti aja nggak apa-apa Ren. nanti aja ya. Itu tuh beda ini kok ada disuruh ini kok. Rumuskan dan simpan tujuan Anda di sini. Jadi bukan bagian proyek yang kemarin kok. Jadi kamu lihat dulu di PPT-nya ini bahas spesifik, measurable, achievable dan sebagainya. Jadi kamu lihat dulu. Habis itu baru bisa ngerjain yang itu. Itu nanti eh, bisa kamu buat Google Docs atau Google Presentation. Itu nanti baru diupload di situ. Jadi belum dibuat. Buka dulu yang kedua aja buat survei itu nanti aja karena itu Oh, kagak bisa ya? apa Kagak ada tomo duanya. ini loh maksudku balik nih loh Oh iya, iya. di yang kedua. Wow, apa nih? Nah ini teori membuat rencana karir. Sebenarnya masih kalau di PPT-nya itu masih kesatuan yang sebelumnya. Nah ini kayak ini ya buat dari Canva juga bisa tuh. Jadi kayak bahas kamu ingin karir apa yang harus kamu lakuin Ah, dan itu CV ya? kapan. Eh nggak bisa dibilang CV sih. Jadi kayak eh, planning gitu sih. Planning ke depannya kamu ngapain, tujuannya apa, kapan bisa di-achieve, masuk akal atau enggak, dan sebagainya. Kalau udah di checklist, soalnya kalau nggak di checklist dia kasih pun dia. Udah selesai. Oke, berarti ini pertemuan terakhir kita Wow, untuk Phantom Pro 2. Dan kalau mau lanjut bisa nanti mungkin kamu bisa ketemu lagi dengan aku atau enggak bisa dengan tutor lain, itu bebas. Jadi ada dua pilihan, kamu bisa milih lanjut atau tidak, dan kamu bisa milih tuh kalau lanjut bisa milih tutor siapapun itu. Oke, sudah selesai. Sebelum aku tutup, ada yang tanyain dulu untuk eh, pertemuan Peton Pro terakhir kita. Apapun itu, boleh. ini kalau ini kenapa sekarang ini ya boomingnya AI dibanding junior yang tahun 2010-an kebanyakan junior. Junior, maksudnya junior. Ya Oh, itu kayak profesinya tuh gimana ya gitu lah. oh banyak profesi AI daripada butuh junior programmer. Iya,
Ya, karena pekerjaan junior programmer itu sebenarnya pekerjaan repetitif yang nggak terlalu berat, kompleks sebenarnya. Dan itu bisa diambil oleh AI, sebenarnya. Udah bisa Oh, diambil AI. Jadi emang junior programmer sangat sulit untuk masuk. Dan sebenarnya itu ironinya itu. Kedua, sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk orang yang baru belajar programmer untuk masuk ke dunia IT. Ya, walaupun sebenarnya nggak enaknya adalah nggak bisa masuk jadi via jalur junior, bisanya masuk via jalur middle atau enggak senior. Nah, gimana orang bisa masuk kalau nggak punya pengalaman? Nah, itu ada namanya portfolio. Portfolio itu apa? Adalah proyek yang sudah pernah kamu lakuin. Jadi di bidang IT itu sebenarnya kamu nggak butuh ijazah, nggak butuh sertifikat. Yang dibutuhkan adalah proyek kamu yang udah jadi. Contohnya tadi kamu buat website itu adalah proyek. Itu bisa kamu pamerkan di GitHub dan sebagainya. Jadi orang tahu, oh ternyata Rian udah bisa buat ini ya. Oh ternyata Rian bisa buat ini ya. Semakin banyak proyeknya atau portfolionya, itu tuh jadi nilai plus untuk masuk ke dunia kerja. Dan bisa langsung lompat, nggak harus jadi junior. Bahkan bisa jadi middle atau senior. Jadi gak enaknya adalah kita harus lebih giat lagi belajar dan menambah pengalaman sendiri. Ya mau nggak mau kan dunia selalu berubah, ya kita harus adaptasi juga. Jadi jangan menghindari dan jangan anti sebenarnya. Karena kalian, aku punya quote dari siapa ya, Albert Einstein atau siapa? Eh, Kalian yang harus dimiliki manusia zaman sekarang adalah kalian beradaptasi. Jadi ya mau nggak mau kita harus adaptasi gitu. Oke, ada tanya lagi? ini kalau kayak ini tentang kuliah sih. Oke, Kalau apa? Ini misal ada jadi ya, kalau yang ini di luar itu ya apa namanya? Di luar tentang IT ya boleh kan ya? Ya, boleh boleh. kan ada yang ini ya ikut badminton, terus ya kalau masuk sekolah mah pasti kejuaraan banyak dong. Nah kalau di masa tuanya kayak bukan masa tua sih. Ya di kuliah ya S1 kan biasanya ada aktif lomba ya. S2 kayaknya udah mulai jarang gitu kan. Iya, jarang. Loh, kok bisa? S2, maksud S2? Iya yang mahasiswa yang habis S2 udah jarang. Ya saya tahu tuh udah jarang aktif lomba. Lomba apa tuh di lu- di luar di luar jurusan. Ya kayak misalkan organisasi ini apa. Ya Oh, UKM gitu. jadi pas S1 UKM, S2-nya nggak UKM. Ya nggak tahu deh. Ya kayak gitu. Ya, beda prioritas sih. Biasanya kalau S1 tuh UKM itu kan sebagai hobi ya. Dan S1 tuh slow banget. Bahkan banyak waktu luang, makanya masih bisa tuh. Kalau yang S2 kenapa tuh? Ya, banyak pekerjaan Loh, dunia, banyak pekerjaan di kuliahan kan. S2 itu lebih banyak diskusi dengan dosen kan. Jadi belajar juga, kelas juga, kemudian diskusi dengan dosen, habis itu ngerjain proyek-proyek itu lebih lebih walaupun S2 itu jarang masuk, tapi proyeknya lebih banyak. Dan biasanya anak orang S2 itu kebanyakan kan mereka kan nggak hanya sekolah kan, mereka juga kerja. Jadi disambi, sambi kerja. Mau nggak mau kan waktunya nggak banyak. Makanya nggak lanjut ke UKM-nya. Dan kadang kalau mereka juga nggak enak juga. Kebiasaan kan kalau S2 kan beda univ dari S2 sebelumnya ya. S1 sebelumnya ya. Biasanya kalau S1-nya A, S2-nya di B gitu kan. Nah, mereka juga sungkan karena kan mau ikut UKM-nya ke yang anak S1 kan terlalu muda merekanya. Tapi yang anak S2-nya kan terlalu tua. Jadi itu juga sebagai barrier juga ya. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa. Di UGM setauku S2 itu
ada fakultasnya sendiri kan, sekolah apa gitu. Jadi S2 itu ada fakultasnya sendiri dan kalau ada lomba antar fakultas S2 itu ikut. Jadi S2 harus anak S2 gitu di fakultas S2 yang apapun itu, yang manajemen, yang teknik itu juga ngirim perwakilan. Ada lomba kayak Olimpiade seuniv gitu juga ngirim. Jadi ya sebenarnya walaupun mainnya UKM-nya nggak rutin kayak S1 tapi tetap masih ada mereka. Sebagai hobi aja karena ya sangat sibuk saking sibuknya dunia mereka jadi jarang ke UKM. Tapi pas lomba-lomba itu masih ikut kok. Gitu sih. Oh. Ya ini apa ya? Ya misalnya ya hobinya dari kecil sampai mau punya anak pun ya itulah. Enggak sih. Atau ada yang cuma latihan doang atau enggak ya gitu. Atau ada Ya, yang kepilih jadi wasit. Ya gitu lah. ada juga yang jadi Oh, ada. biasanya kayak Ini gitu tuh tentang cabur ini ya yang saya ikuti. iya ya taekwondo bahkan ada kompar apalagi pramuka tuh. Soalnya aku ada kakak bukan kakak tingkat sih. Ya ada di Univku pengurusnya itu ada dia pegawai pegawai di Univku gitu tapi dia masih ikut pramuka sampai sekarang padahal anaknya udah dua. Oh, wow, Ya itu gitu. di pramuka kalau kamu kakek-kakek dan kamu masih aktif biasanya. Hmm. Pramuka itu sampai kakek-kakek itu masih pramuka dan dipanggilnya siapa? Kak. Ya, kok Seberapa kok bisa berapa gitu? umurmu? Ya, nggak tahu itu budaya. Pramuka itu selesai pramuka itu kalau kamu meninggal, baru meninggal baru udah nggak jadi pramuka. Tapi kalau udah tua, tetap kalau masih ikut pengurusan pramuka itu masih dipanggil Kak. Oh, Kalau taekwondo juga gitu. Tapi kayak ya. kayak Itu kan nggak- beda. Beda itu dia pakai rata bahasa Korea. nah itu kan. Taekwondo kan dari Korea. Kalau Ya, karate Jepang kan. ya kayak kalau kepala pelatih itu sanim ngomongnya Iya. tuh. Kalau ya pelatih itu sabem gitu. Oke, dan tanya lagi. Dah, Oke, kalau sudah aku tutup udah. kelas hari ini dan terima kasih sebelumnya udah hadir dan Ya, mohon maaf dari pertemuan pertama minggu terakhir ini kalau ada salah kata dan sebagainya. Boleh kamu kritik, ya kasih kritik atau saran juga ke WA ke aku. Dan boleh nanya-nanya juga di luar besok-besok boleh nanya-nanya tentang kehidupan kuliah. Dan aku punya saran kalau nanya-nanya aja karena sebenarnya orang tuh nanya itu nggak dosa. Bahkan justru nanya itu adalah berarti kamu oh, ada rasa ingin tahu kan. Nah, itu harus berani aja. Jadi kalau mau nanya, tanya aja ke siapapun itu atau jangan ragu-ragu pesan aku gitu dan masih banyak pilihan mau ke univ mana, explore aja, tanya guru BK dan mungkin lebih bagusnya tes psikolog. Ada tes minat akademik kan. Nah, itu bisa juga buat ngebimbing kamu mau masuk univ apa, jurusan apa. Oke, sekali lagi kalau nggak ada yang tanyain, aku tutup. oke. Ya, makasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Rehan. Waalaikumsalam. Dadah, Kak. Oke.